Halo semua, kembali lagi bersama saya dalam video edukasi Amanana. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda mengenai chart pattern atau suatu pola chart terbaik yang dapat memberitahukan Anda mengenai kemana arah pergerakan market selanjutnya. Dan beberapa di antaranya adalah chart pattern favorit saya. So, tonton sampai habis ya. Apa sih itu chart pattern? Chart pattern atau pola chart adalah suatu pola yang terjadi di chart atau grafik secara berulang-ulang, yang dimana pola ini dapat digambar dengan menggunakan garis diagonal dan garis horizontal. Metode chart pattern ini sangatlah simpel dan sederhana, tanpa perlu melihat indikator ataupun bentuk dari candlestick, karena cukup memperhatikan dan melihat bagaimana bentuk dari grafik atau chart itu sendiri. Oke, pola yang pertama yaitu pola segitiga descending atau descending triangle. Pola ini merupakan pola yang berbentuk segitiga dan terjadi saat downtrend, atau pola kelanjutan saat sedang downtrend. Pola ini memiliki ciri di mana puncak semakin rendah dengan lembah yang tetap atau sama. Oke, langsung ke contoh. Ini adalah USD Kanada. Seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, kita lihat ke kiri dan melihat bahwa harga sedang bergerak turun. Dan saat harga bergerak turun ke area ini, kita melihat banyak candle yang tertahan, menjadikannya sebagai level support atau titik A. Ketika kemudian harga bergerak naik ke titik B, dan kemudian turun lagi dan menyentuh support ini atau titik C, di sini kita semakin yakin bahwa ini adalah level support yang bagus. Lalu, saat harga naik kembali, ternyata puncaknya yang berada di titik D ternyata semakin rendah. Dan saat turun, ternyata hanya sebatas sampai di level support ini saja. Nah, dari sinilah kita bisa menggambar bentuk descending triangle dengan menghubungkan titik antara titik A, B, C, dan D. Sebagai catatan, di saat level support berhasil ditembus atau di breakout, maka downtrend akan berlanjut. Di sini dapat dilihat terdapat candle merah dengan bodi yang besar, lalu candle merah bodi besar lainnya yang berhasil menembus support, di mana candle ini menunjukkan besarnya momentum seller yang mulai memasuki pasar, yang dimana ingin membuat harga semakin rendah lagi dari sebelumnya. Lalu, candle merah selanjutnya, yang dimana candle ini menjadi konfirmasi bahwa downtrend akan berlanjut dan kemudian harga turun dengan drastis. Pola selanjutnya yaitu ascending triangle. Jika descending triangle terjadi saat downtrend, maka ascending triangle terjadi saat uptrend. Pola ini memiliki ciri di mana puncak yang tetap atau sama dengan lembah yang semakin meninggi. Oke, di sini adalah GBP USD. Kita lihat ke kiri dan melihat bahwa harga sedang bergerak naik ke titik A dan kemudian turun ke titik B, menjadikannya titik A adalah level resisten. Di saat harga bergerak naik kembali ke level resisten ini, ternyata terjadi false breakout, di mana harga menembus resisten tetapi gagal, sehingga terbentuk candle merah ekor panjang seperti ini. Dan ini meyakinkan kita bahwa level resisten ini adalah level resisten yang bagus. Candle selanjutnya yang dimana atau titik C ternyata menekan harga ke bawah sampai ke titik D dengan kondisi lembah yang semakin meninggi. Nah, dari keterangan itulah kita dapat menggambar pola ascending triangle dengan menghubungkan titik A, B, C, dan D. Catatan lagi, di saat level resisten ini berhasil ditembus atau di breakout, maka kondisi uptrend akan berlanjut. Di sini dapat dilihat candle hijau dengan ekor panjang yang juga merupakan candle yang mirip dengan hammer yang menunjukkan bahwa harga akan naik ke atas. Kemudian ada candle hijau yang kecil, lalu candle dengan bodi besar yang berhasil menembus level resisten ini. Candle ini menunjukkan bahwa momentum para buyer sedang kuat dan ingin membuat harga lebih tinggi lagi, dan juga untuk melanjutkan uptrend yang menyebabkan harga naik ke atas. Pola chart selanjutnya yaitu head and shoulder, yang merupakan salah satu pola favorit saya. Pola chart ini mengindikasikan adanya pembalikan arah tren. Pola head and shoulder terjadi pada saat uptrend, dan saat pola ini terbentuk, maka kemungkinan arah tren akan berubah. Pola ini memiliki beberapa bagian yang menjadi syarat pola ini dapat terbentuk, yaitu left shoulder, head, right shoulder, dan neckline. Oke, langsung ke contoh. Ini adalah USD Kanada.
kita lihat ke kiri dan menyadari bahwa harga sedang dalam uptrend. Pertama, harga bergerak naik ke titik A, kemudian terkoreksi turun ke titik B. Sehingga titik A merupakan bagian dari left shoulder dan juga menjadi level resisten pertama, dan titik B merupakan level support pertama. Koreksi ini terjadi karena para seller mulai masuk ke dalam pasar karena menganggap harga sudah terlalu tinggi. Tetapi kekuatan seller tidak cukup kuat yang ditunjukkan oleh candle Y kecil ini. Kedua, setelah harga terkoreksi, harga kemudian naik kembali untuk melanjutkan trennya. Ini terjadi karena rendahnya tekanan seller, maka para buyer mulai masuk kembali ke pasar dan melanjutkan tren dan membuat harga terus bergerak naik sampai ke titik C, yang dimana titik C ini merupakan head. Saat kondisi ini, harga sudah dianggap terlalu tinggi, sehingga para seller lain mulai masuk dan menekan harga, dan juga ini diikuti oleh aksi pengambilan keuntungan oleh para buyer sebelumnya, sehingga muncul candle merah dengan ekor panjang seperti ini. Kemudian, harga terus ditekan oleh seller cukup dalam sampai batas level support sebelumnya yang ada di titik B. Saat harga mulai masuk area support ini, para buyer mulai masuk kembali yang menyebabkan terbentuk candle merah ekor panjang seperti ini, yang menjadikannya sebagai titik D. Nah, jika ditarik garis antara support titik B dan titik D, maka ini merupakan neckline. Kemudian, harga bergerak naik kembali sampai batas resisten pertama yang ada di titik A. Ini terjadi karena kekuatan dari buyer tidak cukup kuat untuk menembus resisten tersebut. Kemudian, ini menjadi titik E. Selanjutnya, seller masuk kembali ke pasar dan menekan harga turun tajam ke bawah dan juga menembus garis neckline yang ditandai dengan banyaknya candle merah seperti ini. Nah, dari keterangan tersebut, kita bisa menggambar pola head and shoulder dengan menghubungkan antara titik A, B, C, D, dan E. Pola head and shoulder ada juga versi kebalikannya, yaitu inverted head and shoulder. Oke, sebagai catatan, tidak selamanya ketika pola ini keluar, maka tren akan berbalik arah. Ada juga yang akan meneruskan arah tren atau melanjutkan tren. Oke, contohnya di sini adalah XAU atau gold atau emas. Kita lihat ke kiri dan melihat harga naik ke sini dan koreksi turun ke titik A yang merupakan bagian dari left shoulder dan juga support. Koreksi ini terjadi karena harga sudah dianggap terlalu tinggi, sehingga para seller mulai masuk ke pasar yang ditunjukkan oleh dua candle merah besar ini. Kemudian, harga memantul kembali sampai ke titik B, lalu turun drastis dan menembus level support sebelumnya sampai ke titik C. Pada level support ini, para buyer mulai masuk ke pasar, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, yang menyebabkan para seller mengambil alih posisi yang ditunjukkan oleh candle merah besar seperti ini, dan menekan harga jauh lebih rendah ke bawah, dan juga melewati garis support sebelumnya ke titik C, atau ini merupakan head. Pada kondisi ini, harga sudah dianggap terlalu rendah, sehingga para buyer mulai masuk ke pasar lagi dan diikuti oleh aksi pengambilan profit oleh para seller sebelumnya, sehingga candle merah ekor panjang ini terbentuk. Kemudian, harga terus bergerak naik sampai ke batas resisten sebelumnya yang ada di titik B, dan ini menjadi titik D. Lalu, jika ditarik garis antara resisten antara titik B dan titik D, maka ini merupakan neckline. Kemudian, saat harga sudah mencapai resisten ini, ternyata para seller mulai masuk ke dalam pasar lagi, sehingga candle merah ekor panjang ini terbentuk, dan para seller menekan harga turun ke titik E, yang dimana ternyata tidak mampu sampai menembus support yang pertama. Oleh karena itu, para buyer mulai masuk dan melawan para seller, sehingga dua candle yang seperti ini yang sama besarnya terbentuk, dan harga dibawa oleh para buyer dan berhasil menembus garis neckline, sehingga harga naik ke atas. Nah, dari keterangan inilah
dapat digambar pola inverted head and shoulder, yaitu dengan menghubungkan antara titik A, B, C, D, dan E. Pola selanjutnya yaitu double top. Pola double top adalah salah satu pola pembalikan harga di mana harga menyentuh resisten sebanyak 2 kali sebelum harga dibawa turun ke bawah. Oke, ini contohnya. Di sini ada Audi USD. Kita lihat ke kiri dan menyadari bahwa harga bergerak naik dan kemudian turun, menjadikannya ini sebagai level resisten yang bagus. Di saat harga mulai naik, ternyata terdapat tekanan seller yang mulai memasuki pasar, tapi tidak kuat, yang menyebabkan level panjang ini muncul. Lalu, ketika harga bergerak naik kembali ke level resisten ini, ternyata kekuatan para buyer tidak kuat untuk menembus resisten. Dan kemudian, para seller mulai mengambil alih pasar dan mulai beraksi. Sehingga, candle merah engulfing yang besar ini muncul. Selanjutnya, para seller masih dalam memegang kendali atas pasar. Ini ditunjukkan dengan candle merah yang besar, lalu kemudian harga di bawah seller turun drastis ke bawah. Oke, pola selanjutnya yaitu pola double bottom. Jika double top di mana harga menyentuh resisten sebanyak 2 kali, maka pola double bottom adalah kondisi di mana harga menyentuh support sebanyak 2 kali sebelum dibawa naik ke atas. Contohnya ini adalah Euro GBY. Kita melihat bahwa harga bergerak turun ke bawah dan kemudian naik ke atas, menjadikannya ini sebagai level support yang bagus. Saat harga bergerak turun, ternyata ada tekanan dari buyer yang cukup kuat, sehingga membuat candle merah ekor panjang yang berbentuk seperti palu ini terbentuk. Dan saat harga kembali menyentuh level support ini, ternyata kekuatan para seller tidak kuat untuk menembus support ini. Dan selanjutnya, para buyer mulai masuk ke pasar dan membentuk candle hijau, sekaligus merupakan candle sidebar ini muncul. Lalu, harga dibuat naik oleh buyer naik ke atas. Perhatikan pola-pola chart yang terjadi di grafik market untuk menentukan peluang entry yang bagus dan untuk mendapatkan profit yang maksimal. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan tunggu video-video edukasi Amanana lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.